Wasilahe Ibu Haji Hamdah kula bangkit hadir di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, ustazah serta santriwan, santriwati, santri putra, santri putri. Alhamdulillah semuanya itu atas berkat izin, rahmat dan pertolongan Allah. Biiznillah wa bi'aunillah wa birahmatillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan adik-adik, adinda semuanya yang saya muliakan, kenapa saya manggil adinda? Kalian semua santri putra, santri putri ini adalah adik kelas lintas generasi. Tujuan ya, bening. Saya dulu meskipun tidak mondok Bu di sini, sebenarnya maka dan mondok ning keke saking kepengennya jadi kepunteng. Cuma ibunde waktu sedikit kula kan tinggal sereng ibunde Bu, kepengen pesantren sambil mondok nih, pesantren sambil mondok jering jengkol pesantren sereng sekolah kepengen dulu ya Allah gitu kan. Wenten rencang mula sengen wasada teeba marane gaya sambil mondok nih, wih beneran uang emang. Cuma buatan antun sereng nenek kula niku. Jadi ya akhirnya siang di sini. Napa bayi milet kula malah. Bengen materi wenten kata perangkat berungket. Dari wenten. Wenten bentah mok. Nggih terbang kaya wenten deh. Muhadharah sok milet. Bu, nang apa kula bangkit mengeten nggih? Sok rajin milet muhadharah. Niki. Wih, jangan dikira. Makanya kula bangkit. Unjuk gigi. Ya, mending untungnya bagus ya barang nyengir. Kuning kayak ibu. Seragam ibu ya. Masya Allah, tabarakallah Bu. Milat muhadharah, milat pramuka Bu. Ternyata itu semua adik-adikku sayang, adik-adikku cinta. Ternyata itu bermanfaat. Mondok aja nyulen, aja jadi santri tulen, metu langsung kelalet. Nah, harus ada yang berbekas di situ ya. Harus ada yang berbekas saat pesantren. Terus kenapa? Sekarang kok saya bisa baca kitab? Ya, pernah juara 1 di Sepatan. Qiraatul Kutub dulu masih di Kota Serang, hamil anak kedua, ikut Qiraatul Kutub MTQ Bu. Ceritanya ini niatnya menyemangati, bukan ria, bukan pamer, oke? Niatnya memberi motivasi ya. Kenapa saya bisa baca kitab meskipun ya cuma bisa napa ya? Alhamdulillah waktu itu hamil anak kedua, masih GBS di Kota Serang, ikut MTQ Kabupaten zaman pengen mati di Melu Kota Serang orang juara harapan doang mancung maneneng
Kabupaten Serang. Kabupaten Serang di kecamatan orang iki ning kecamatan liane. Hayo kuboten Bu, hayo di Sumber kabeh Bu muter Bu. Lagi entek iku nom. Barang anu menang-menange ning Kabupaten Serang Sepatan. Kabupaten salah. Kabupaten Negara Tangerang Kelale niki bekas pacar saya. Yang paling ganteng. Asal jangan diterusin kayak sekuteng, burung mateng. Pangannya enggak begitu ya. Enggak begitu. Jadi di Kabupaten Tangerang leres Arjunaku, Kabupaten Tangerang gelet Kabupaten Serang boten nantu, Kota Serang boten nantu, wain mencerak di Kabupaten Tangerang antuk juara siji. Ya Allah, sekian dari gerbek mobil. Bengi-bengi ngambil piala niku, lagi hamil non. Asal di jalan mampu bensin, engkau diminta, benda diminta. Weh, buta, sabar we. Niki, rakyatku lagi, masya Allah, ya dapat dipanggil tuh ya, dipanggil uswatun hasanah didampingi lakiku, arahnya gak uswatun hasanah ya, lalu kenapa dipaparakan sering Bapak Kiai uswah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan nama adalah doa. Iku malah ibu-ibu ke nong-nong adik-adik semuanya ini calon bapak calon ibu, betul? Jangan ngasih nama wasal, betul? Carilah nama seperti apa namanya doa. Nama adalah sebuah doa. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Menawi jerewang tua-tua nege, menawi pecil laki tadi contoh baik. Kon doa Bu, ya doa iku aran apa je? Robert, lainnya Robert bayar. Rumpah zaman bungin mah. Nggak tahu zaman milenial mah. Lalu zaman kolonial pasti merusak kayak dulu. Rusak apa Bu? Barang anu ibunya anaknya siapa? Pengki, bapaknya itu anaknya pengki. Runtah binti pengki. Nah, sejalan. Ya, sepaket ya. Masya Allah. Dan terus akhirnya ibu alhamdulillah. Kenapa bisa baca kitab? Bu, nong. Kalian ini sangat beruntung. Orang tua kalian sudah menitipkan kalian di tempat yang mulia ini. Tidak hanya sekolah, tapi sambil nyantri. Ning jerone anak baca kitab, ning jerone anak MTQ. Masya Allah, mau ngetelan seperti Kais dan Laila aku melihat. Roni dan Juliet saya lihat. Indah sekali. Ya, Masya Allah. Itulah yang saya lihat. Ih, so sweet. Tak bisa begitu. Jadi iri saya, pengantin tua ke, jadi iri. Masya Allah, tetap semangat anak-anakku. Semua ilmu tersedia di sini. Tinggal maunya, tinggal himmahnya, tinggal semangatnya. Saya dulu tidak boleh pesantren. Akhirnya apa? Dulu pagi kegiatan di sini, zuhur pulang. Nah, di rumah kadang kalau ada kegiatan pramuka sampai sore di sini, kegiatan apapun sampai sore di sini. Malamnya habis Isya, saya ikut pengajian di Kiai Haji Hasib di situ. Beliau adalah cucu dari Syekh Nawawi Tanara. Alhamdulillah ada sanad ke Syekh Nawawi Tanara, Bu. Mulai dari matan bina, nyorok demin ya, nyorok
Nepek dudu nyorok ya, nepek ya. Matan bina nerjamai dewek, manai dewek, kono hayo bae kono si bari narkib. Terus amil itu dari lafaz gede. I'lam anna al-awamila min nahwi mi'atu amilin wa ruwasira in setune saki amil in dalam ilmu nahwu iku 100 amil. Terus sampai wallahu a'lam bissawab. Lalu al-muradu bi'alam ya lafaz cilik ka dibaca maning sampai peraga. Wis kana diulangi maning wis peraga lafaz gede lafaz cilik ulangi maning ning lafaz gede narkib. I'lam kalimah fi'il amad kudu jazm alamat jazmnya sukun fa'il dhamir anna huruf taukid amale anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Iya kan begitu tuh al-awamila tadi isim anna kudu nasab fatah qadir barang anu di pesantren Nurul Abror. Lanjut. Jadi dari ilam ya Bu ya. Jadi dari ilam amil selesai hatam. Nah, selesai itu nepek mengkono bengi melu kono wong sing gede-gede. Apa rani ngebandungi? Kita bego syarah sitin Riyadul Badi'ah, kemudian Fathul Qorib, Irsyadul Ibad terus niku dari sanawiyah. Saya dulu sanawiyahnya di Lempuyang sambil sekolah ngaji sampai alfiyah. Berarti 6 tahun saya ngaji di Abah Haji Hasib ini. Ikut terus matan bina, kemudian amil, mutammimah, lalu jurumiyah, setelah jurumiyah imriti, ya, lalu mulhad, setelah mulhad langsung nih alfiyah nih kobo. Jadi artinya begini, larangan mesantren tidak menyurutkan saya untuk berhenti ngaji. 96 di sini saya dari 93 sampai 96, masya Allah, tabarakallah. Dulu kalau ada kegiatan-kegiatan semacam ini di gedung pertama dulu di situ ya, jadi kelas dulu itu. Ada kiai yang bilang, ada sama kalian itu adalah dejavu saya. Dulu saya pun waktu masih sekolah di sini, kalau ada penceramah semacam ini hadir, menyimak, sampai sekarang masih ingat. Musir malah tulen maning, metu kelalen, bareng maning, bubar kelalen. Enggak ya, insya Allah santri tidak. Saya ingat penceramah waktu itu adalah seorang laki-laki, nggak tahu namanya ya. Beliau mengatakan bahwa tentang memba'us salam, menba'us salam dari kata naba'a, yanba'u. Manba' adalah isim makan. Artinya apa? Tempat tumbuh. Itu seorang penceramah bilang begitu. Sampai sekarang masih ingat. Tempat tumbuh assalam, keselamatan. Tempat tumbuhnya keselamatan. Iya, di sini. Tepuk tangan dong. Saya bangga menjadi alumni Mamba'us Salam ini. Masya Allah, jadi saya mau tekan ngeblok, barang tekan ngeblok kayak manuk. Alhamdulillah, Masya Allah itu. Nah sekarang anak-anak teteh lintas generasi. Nah teteh habis tua Den Nong hanya memberi motivasi. Ning pesantren aja
turu mangan ngeliwet, turu mangan ngeliwet. Berarti barang barang ditakoni kita gak pernah pesantren yang membawa salam. Terus misalnya apa? Ngeliwet doang. Lah, aja mengkonon ya. Pas saat pengajian lah mending turu, enak turu. Aduh, sayang. Sayang. Waktumu kau tinggalkan dengan percuma. Waktumu kau habiskan dengan percuma. Al-waktu as-saif. Ada kan pepatahnya itu? Waktu adalah ibarat pedang. Seandainya kamu terlena, maka pedang itu akan melibas kamu. Kamu tidak tersisa sama sekali. Alias roh. Alias roh. Rugi. Sekoyak-koyak. Kenapa? Anak ibu-ibu lakinya arahnya Rudi. Rudi. Allah karim. Ya, adinda semuanya, semangatlah ketika menuntut ilmu. Time is money. Iku malah bagi orang dagang. Ya, duit iku uang, duit Cering cengkoman. Waktu itu adalah uang. Iku malah kena uang. Sampai kocan. Lalu si anak malah disponkan kah? Iya mungkin harus tua itu kali ya. Sabun. Jadi itu ibu. Nah ibu juga. Kula sedikit promote myself juga, motivasi juga. Saya seorang guru. Insya Allah tahun ini akan mengikuti pencalonan kepala sekolah di Kecamatan Carengan. Doa nih saking ibu sedang Pak Haji dan doa nih menawi lulus, soalnya sekarang pakai ujian di LPMP-nya. Ya doa niku menawi lulus. Ari boten lulus, lah ya berarti boten dados. Ya. Doanya menawi lulus. Pagi saya ngajar, siang ke Kota Serang untuk apa? Ngisi majelis-majelis ta'lim. Sehingganya dalam 1 minggu itu paling saya ada di rumah hanya hari Selasa. Minggu justru penuh. Minggu itu 3 tempat sampai malam, Sabtu 2 tempat. Belum yang lain, satu tempat yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah jariah guru-guru saya di atas saya. Itu adalah jariahnya insya Allah. Jariah ilmu untuk guru-guru saya, untuk kiai-kiai saya. Saya niatkan semacam itu untuk orang tua saya. Masya Allah. Jadi untungnya saya punya Arjuna. Beliau yang selalu nganter, kadang balik jam 11, jam 12, lamun anak undangan malah. Undangan pakai teniki cuma kadang-kadang doang Bu. Sebenarnya sering malah majelis taklim pula sama terjadwalin majelis taklim. Kitabnya apa yang diajarkan? Pertama, Safinatun Najah dengan Kasyifatus Sayya, ya ini satu kitab ya. Lalu kemudian Irsyadul Ibad. Lalu Qur'annya itu tadi kalau matan Safina Kasyifatus Sayya itu kaitannya dengan fikih. Kami ibu-ibu kuno. Mudah-mudahan insya Allah ada penerus selanjutnya. Fikih untuk ibu-ibu itu. Lalu kemudian tadi Qur'annya adalah Qur'annya itu At-Tibyan fi Hamalatil Qur'an, karangan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya, tapi Imam Nawawi. Bagaimana cara kita memperlakukan Quran, keutamaan membaca Quran dan lain sebagainya. Isi kitab itu tentang Quran semuanya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kitab Irsyadul Ibad. Kalau Irsyadul Ibad mah lengkap ibu, tasawufnya ada, fikihnya ada,
kemudian ibadah goyang mahdohnya ada, begitu di situ ada. Lalu kemudian yang terakhir, kitab yang tidak kalah penting, ibu-ibunya pengen coba ke Ustazah, cobalah buku dulu cina pada kena di atasnya Qurratul Uyun, di atasnya lagi Fathul Izar, belum ya? Judulnya aja udah apa Fathul Izar? Ngebuka sarung. Fathul Izar itu ngebuka sarung. Ongko dulu jen, dingdure Qurratul Uyun, dingdure malih Fathul Izar. Masya Allah, Islam itu indah. Kenapa sih di sini ada nggak ongko dulu jen? Ada. Masya Allah. Nah di Uqudul Jen itu nih, ibu akan terapkan satu aja ya, diamalkan oleh kalian di kitab Uqudul Jen. Bukan suami istrinya, bukan, belum cocok kalian, nanti aja di pesantrennya ya. Ini petikan dari Maulid Nabi ya, salah satu ajaran Rasulullah. Awas biar kalian teringat, anak-anakku, adik-adikku, biar kalian teringat seperti saya mengingat penceramah yang laki-laki itu. Orangnya saya nggak hafal, tapi ucapannya sampai sekarang masih ingat. Tuh, saya ingin seperti itu. Kalau apa yang saya sampaikan ini satu kalimat saja, tapi kalian amalkan, dudu anak-anak baik, lambok-mbok edaran dudu, kia. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah saya meskipun saya sudah berkalang tanah. Fahim tuh? Ini yang menjadi semangat saya berdakwah tuh itu. Setiap hadir di majelis taklim ada satu ajaran Rasulullah yang saya sampaikan, harapannya seada-adalah dari sekian yang hadir ini mengamalkan itu sehingga menjadi jariah saya meskipun saya sudah di alam kubur. Siap mendengarkan? Siap? Wah, tunggu ngantuk tuh Bo aja mentang-mentang kita ngomongin koro santri, ibu lah aku mau santri begitu. Yang enggak, ini pun untuk ibu juga ya. Barama angin surga Cepe Rasulullah di dalam kitab Al-Adhkar. Oh ya, kitab Al-Adhkar juga Bu, yang saya sampaikan itu. Di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan satu hadis dari Rasulullah, idza marartum biriyadil jinan farta'u. Kalau kalian melewati kebun-kebun syurga, maka mampiri kebun-kebun syurga itu. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jinan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, hiya khilafud dzikr. Taman surga itu kenapa dia riyadun jamak, betul? Setiap jamak adalah muannas, kullu jam'in muannasun. Setiap jamak muannas, makanya dhamirnya pakai hiya khilafud dzikr. Taman surga itu adalah halaqah dzikir. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud halaqah dzikir itu bukan hanya mereka yang berzikir dalam satu majlis memuji Allah, bertahlil, bertahmid, bertakbir, tetapi di dalamnya mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari sholat, mempelajari puasa, mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lain. Itu pun dinamakan majelis zikir. Ya, jadi wajarlah kalau ibu-ibu ngantuk karena ada angin surga. Kalau ngomong apa?
ijen, dipegang sama kalian ya. Ini. I'lam annal basmalata kasratul barakah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya basmalah itu, tahu basmalah? Basmalah itu banyak keberkahan di dalamnya. Waman dzakaraha, waman dzakaraha, waman dzakaraha hasolal makmul. Siapa yang selalu berpikir dengan bismillah, maka insya Allah hasil tercapai apa yang dicita-citakan. Tepat untuk santri. Cita-cita Nino pengen jadi apa? Mantap. Pengen jadi apa cita-citanya Kang? Neng, Kiai besar. Cita-cita itu jangan setengah-setengah. Saya dulu cita-citanya ketika ditanya, pengen jadi apa? Ustadzah. Tahu ustadzah? Ustadzah. Lah iya akhirnya alhamdulillah jadi ustadzah. Kudu nena apa? Ibu nyai kurangnya. Endok kedua pesantren kan? Jadi ke lamun ditangoni apa namanya? Cita-cita kiai ulama besar. Begitu. Bukan besar orangnya, benar. Begitu pula yang perempuan ketika ditanya, Susan, udah gede mau jadi apa? Jadi dokter, jus. Menang baik Bu, Umi, soalnya milenial orang ngerti. Iku malah zaman kolonial aku deh gua. Ya, anak-anak, cita-citamu rembulan setinggi langit. Hang your idea high on the sky. Itu moto hidup saya waktu di sekolah. Apa artinya? Hang your idea high on the sky. Dari Arabnya apa? Majadda wajada. Jadi dulu itu anak-anakku, nih, ibu mah pengen skedul kegiatan sehari-hari itu ditulis kabeh, ada jadwalnya. Mulai bangun sampai tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Sengaja, telepon aja, ngantuk. Jadi tercatat anak-anak, terjadwal dulu itu. Ditulis di depannya, hang your idea high on the sky. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan itu. You get it. Okay? Okay? Are you ready? Jadi basmalah, dengan basmalah cita-cita kalian insya Allah akan tercapai. Jadi apa anak-anak? Ini pikirnya basmalah baik. Wong zaman bengen malah setiap Arab turu baca basmalah selikur balen. Ya, mau tidur tuh basmalah 21 kali pikirnya. Nah, waman waqaba 'alaiha hadzal qabul. Ini di dalam kitab Qudul Jan itu. Waman waqaba 'alaiha hadzal qabul. Siapa yang mendawamkan, melanggengkan basmalah, insya Allah apa yang kita minta akan tercapai. Kok, jadi bukan nyanyi santri baik, nyanyi ibu-ibu negara Bu. Ngebuka kudung baca Bismillah, pakai kerudung baca Bismillah, anggo alis baca
Mbah, aku kepingin suamiku lengket padaku. Panggilnya ke siapa? Ke Mbah. Kenapa lengket? Soalnya dia punya will wanita idaman lain. Aku dimadu. Gak usah begitu. Kembali ke Allah, langgengkan bismillah. Kembali ke cerita yang tadi ya. Seorang siapa? Seorang ulama yang sakit. Ajazal atibba. Para dokter menyerah dengan sakitnya itu. Sakit keras ya. Akhirnya apa? Si ulama ini mendawamkan loh, wabah, bukan dakar, bukan mikir lagi, tapi mendawamkan. Kayak si A mau ngangkat minum. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ngangkat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Duduk. La tashrab. Ayo apa? Apa? La tashrab. Qaiman. Jangan minum sambil berdiri, loncor. Ya, jadi apa? Ngangkat aqua ini bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke mulut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyimpen maning. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bu. Nganggap bismillah. Aku nganggap bismillahirrahmanirrahim. Hayo mengkono. Ngebuka tas. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu dilakukan oleh ulama soleh ini Bu. Akhirnya apa? Allah menyembuhkan. Syafahullah bibarakatil basmalah. Akhirnya Allah menyembuhkan ulama soleh ini dengan basmalah tersebut. Ayo anak-anak ibu, anak-anak ibu yang masih cilik-cilik Gusti, iki santri yang anak di pondok. Masya Allah. Sayang, mulai sekarang apapun baca bismillah. Baca bismillah. Dede santri baik, ibu-ibu deh kriaku, ayo jangan lupakan basmalah. Biar apa yang dicita-citakan ibu, diinginkan ibu, tercapai semuanya. Ayo, jangan mendengar saja hanya sebuah ceramah. Mulai sekarang, mulai detik ini, mulai hari ini, saya akan mendawamkan, melanggengkan baca basmalah. Ayo, ayo semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai dari diri kita, saya akan mendawamkan membaca basmalah. Di setiap laku lampah saya. Amin ya rabbal alamin. Mulai ya, Naya. Di pesantren mulai. Asal aja nih WC nggak tahu si dodok. Bismillah. Salah lah. Emang ada bismillah tapi di luar. Coba doanya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Baru buka cekek. Emang cekek bunyinya. Langkahkan kaki kalau masuk, langkahnya kaki. Itu adalah sunnah tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, sedikit kula bagian ibu-ibu neki. Ibu-ibu cantik. Wih, udah jawab berarti bijut kabeh. Ibu-ibu cantik. Ibu-ibu solehah. Alhamdulillah. Cantiknya seperti Ananda Wilona. Cantiknya seperti
ibarat HP nya geus lopet tah mulai ces endokon semangat maneng ya maneng ya Bu. Napa kaitannya tentang keutamaan hadir di majelis ta'lim maulidiyah? Pertama disebut di dalam kitab Al-Adhkar itu adalah taman surganya Allah. Otomatis kalau ibu sudah hadir di taman surganya Allah, pasti manjang surganya Bu. Kata hadis-hadis yang menjelaskan tentang hebatnya orang yang hadir di majelis ta'lim ibu. Ada hadis yang redaksinya panjang sekali Bu. Di setiap majelis ta'lim semacam ini, halaqah dzikir semacam ini, ada malaikat yang khusus dicatat oleh Allah, yang khusus diciptakan oleh Allah. Tugasnya adalah kapan ada majelis ta'lim semacam ini, maka malaikat itu akan turun ke langit dunia. Untuk apa? Menurunkan rahmat dan ampunan Allah. Apa jibo? Apa jibo? Malaikat sing tugase nurunaken rahmat lan ampunan Allah bagi orang yang hadir di majelis ta'lim. Rahmat dan ampunan Allah. Bu, meskipun dosa kita ini segunung, tapi kalau kita sudah mendapat rahmat Allah, nggak ada apa-apanya. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu mengalir deras. Kalau nyaman itu malah dulu nasyid di era 96-an. Bocah-bocah saiki orang ngerti, orang belum. Ya, hari zaman saya ya suka sekali waktu kuliah itu suka dengan nasyid-nasyid. Ya, Masya Allah. Meskipun dosa kita menggunung tinggi, tetapi rahmat Allah itu mengalir deras, luas sekali. Ibu, dengan cara apa? Bu, nanti boten percaya. Ibu umi sing kedeper ngelak apa sering apa umi berangkat melaku wah pemani melaku Allah karim ya melaku dari kedeper merene niatnya apa hadir di majelis ta'lim. Ibu Haji Syarika guru kula maliko sing pundi Bu Haji Ciherang pedekot tentu pinten meter ngemplak malih. Ibu Sanwani sing Rika biombongnya bojong merah jalan niki malah pedek sapola tumbas kutub tiap sebut tumbas kutub enak sambelnya Masya Allah ya Teh ya tiap sebut asal kula yang ayun apa ayun ning ngajar mampir krihin si Teh untuk Masya Allah. Bu, berangkat dari rumah ke sini niatan satu ibadah hadir di majelis ta'lim. Ibu Syekh Hasan Basri, beliau adalah penghulu tabi'in, mengatakan iya pamanik santri malah wis di tempat tiap dina anak-anakku, tiap dina rahmat Allah turun untuk kalian, tiap hari rahmat Allah dan ampunan turun untuk kalian. Beruntung ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntunglah kita ngaji walau seminggu sekali, hadir kita
Bu, kedudukannya majelis ilmu itu di bawah iman. Di dalam Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahkan Allah janjikan wong sing beriman lan berilmu itu adalah diangkat derajate oleh Allah Subhanahu. Kalian kepengen dunia, rengkuhlah dengan ilmu. Kalian kepengen cita-cita kalian tercapai, rengkuhlah dengan ilmu. Semuanya itu. Jadi ibu, orang yang hadir di majelis ta'lim itu sama halnya orang yang mengangkat senjata li'ala'i kalimatillah, bu, bertempur menegakkan kalimat Allah di medan perang, jihad fisabilillah. Jadi ketika terluka akan diampuni oleh Allah, ketika mati syahid. Apakah orang yang menuntut ilmu sama seperti itu? Betul, wallahi betul. Betul sekali. Bu, misalkan ibu berangkat sing umah, ujuk. Melakukan karena wis keawanan, akhirnya apa? Ibune keburu-buru ketabrak, getir, berdarah-darah, diampuni oleh Allah. Terlukanya ibu itu diampuni oleh Allah. Kalau misalkan ibu berangkat dari rumah, di tengah jalan meninggal, meninggalnya husnul khotimah di situ, dalam kebaikan di situ, daripada meninggal nih hotel, meninggal nih bar, meninggal nih wes konon belah. Meninggal ketika menuju majelis salim itu mulia, berarti ibu meninggal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid, bu, dikiranya. Pernah sahabat Sya'ban ketika beliau akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, bu. Dalam keadaan sakaratul maut, apa yang dia ucapkan? 3 kalimat yang dia ucapkan ketika sakaratul maut. Anak-anakku, ibu-ibu semuanya, di dalam Quran disebutkan, wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa sudah berada di dalam tenggorokan, maka pada saat itulah video-video amalan kalian akan ditampakkan oleh Allah. Termasuk ketika sakaratul maut akan ditampakkan amal-amal kita ini. Sahabat-sahabat ditampakkan beberapa 3 macam video waktu masih hidupnya. Apa yang dia katakan saat itu? Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, ya Allah, kenapa enggak semuanya? Yang ketiga, ya Allah, kenapa enggak yang lebih bagus? Ternyata ibu, pada saat itu ketika sakaratul maut, Allah menampakkan sahabat-sahabat dari rumah ke Masjidin Nabawi. Beliau tidak pernah telat untuk melaksanakan jamaah dan halaqah dzikir majelis ta'lim dengan Rasulullah. Rumahnya jauh, 2 jam perjalanan. Lamun ditempuh sereng mobil dari Lembuyang neng, saya pernah diundang di PLTA Suralaya, Cibayung, jauh di sana, sakit ke sana, rongjang berangkat sing jam 4, bu, sereng rakyatku. Ya Allah. Lalu apa? Diperlihatkan sama Allah, dia mulai dari perjalanan dia melangkahkan kaki ke Masjidin Nabawi, dan plus pahalanya yang dia dapat.
Pagi-pagi sahabat lagi memulai, udah memulai, lagi sarapan, datang pengemis. Kata pengemis, wahai sahabat-sahabat, saya belum makan, berilah saya makan. Lalu apa kata sahabat-sahabat? Dia kebetulan lagi makan roti sama 1 gelas susu. Akhirnya apa? Susu itu dibagi setengah ewang, roti negara setengah ewang. Roti mau Arab, bojian, sing wis di haji kok. Roti mau Arab malah gede-gede kami bener. Wih, gede-gede lumayan. Roti nih, ada roti mau Indonesia mah celek-celek, bunda negara seterbang bokir, gede nih kok. Dibagi setengah ekor pengemis roti kok, setengah susu negara dengan pengemis. Diperlihatkan video itu, nyesel karena pahalanya luar biasa di situ. Ya Allah, kenapa nggak semuanya saat itu saya kasih? Begitu. Yang ketiga, perjalanan sahabat ke Masjid Nabawi itu jauh. Ketemu teman juga dalam satu perjalanan menuju Masjid Nabawi. Si temannya ini hipotermia. Apa hipotermia? Lalu Madinah musim dingin, dingin beneran. Wah, disemat. Lalu panas, lah sampai kering. Ya, biasanya musim haji itu lagi panas, lumayan gitu, Masya Allah. Sampai dibikin reket, kerasa reket pebo, saking keringnya bu. Iku Madinah. Akhirnya apa bu? Sahabat-sahabat melihat temannya yang sedang kedinginan, hipotermia, sudah di bawah sekali titik dingin, itu bisa menyebabkan apa? Mati. Akhirnya dia pakai coat, tahu coat, jaket yang nggak bagus lah, namanya juga di luar. Yang bagus di dalam untuk sholat dan majlis ta'lim dengan Rasulullah. Dia kasih itu jaket kasih temennya ini. Diperlihatkan oleh Allah dalam sakaratul mautnya itu. Dan pahala yang didapat di situ. Dia nyesel, ya Allah, kenapa nggak yang bagus yang saya kasih? Padahal yang jelek pun pahalanya luar biasa. Allah karim. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Ketika sakaratul maut, pada saat itulah dimulai pemutaran video amal-amal kita di dunia. Awas, kita ini zaman dulu disebut dengan waskat, pengawasan malaikat, ya. Meskipun kita sendirian, sejatinya kita tidak sendiri, tetapi Allah Maha melihat. Ada malaikat ladaihi raqibun atid itu. Ada raqib dan atid di antara kita ini. Awas, hati-hati. Ya, lanjut Bu. Dalam malaikatnya itu yang hadir di majelis salim itu namanya sayyarah. Apa aja Bu? Malaikat apa? Malaikat apa? Tugasnya apa? Menurunkan rahmat dan ampunan Allah setiap yang hadir di majelis ta'lim itu. Bu, ketika saya sampaikan rahmat dan maghfirah
mereka yang rajin mendatangi timbulnya rahmat itu. Yang ini tidak ada lain, Bu, di Islam itu majelis ta'lim. Bu, majelis ta'lim itulah tempat turunnya rahmat tersebut. Tiap minggu kita mendapat rahmat Allah, ampunan Allah. Seminggu sekali, seminggu ngelakoni dosa, seminggu pembersihan di majelis ta'lim. Diungkit CP para ulama berdasarkan hadis, siapa yang datang dari rumah ke majelis ta'lim bawa dosa segunung Uhud, metu-metu saking majelis ta'lim, insya Allah tidak membawa dosa. Saya pernah ngisi pengajian di Puripolda, di Puripolda ya Pak ya, di perumahan, di Masjid Ar-Rahmat di situ namanya. Ada jamaah, mudah-mudahan ini adalah rahmat Allah, insya Allah. Jamaah bertanya, Bu Ustazah, ada tetangga yang bilang begini, percuma ngaji di majelis tiap minggu tapi ngomongan uang. Saya jawab begini, Bu, santri sing anak ini sok diambil nggak apa-apa, jemuran anak ya kemulu kah masih kuat cukup kemana turun ke ikuan lah si teteh udah mau dipedetakan untuk sapa lu santri pada baik kita kepengen hari kita mau begini antri ke orang Jawa kan nunggu orang Jawa pasur bener Jawa ini cuma sekarang tekan dah kelas boten nyendel bae bengen jadi sambil mesantren sambil kuliah Senin Pulau Nikul Abror, Bu. Jadi apa tadi bilang jemput sayang gak apa-apa keluar dulu ambil nanti kesini lagi kalau gak kesini lagi weh awas gak apa-apa keluar dulu gak apa-apa ambil Bu 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 ngantuk 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 CP kula analogi kegiatan ibu duwe napa ibu duwe baju putih ya